Pura-pura lumpuh. Episode 53. Akan kutunjukkan pesonaku. Karya Via Raya. Dua sosok yang berdiri di ambang pintu terpaku melihat pemandangan yang cukup memanas. Anggi menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Namun masih ada celah di antara jari-jarinya yang memperlihatkan bagaimana kejadian di ruangan itu. Hegar. Prita terkejut melihat sosok yang tidak pernah terpikirkan olehnya untuk datang ke rumah sakit dan menjenguknya. Prita bangkit, ia sibuk merapikan pakaian dan rambutnya yang terlihat acak-acakan. Sementara Firas, ia hanya duduk santai, tidak peduli dengan siapa yang berada tepat di depan pintu. Kalian berdua kenapa bisa? Hegar tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Meskipun ia sudah mulai merasa kehilangan sosok Anggi, namun ia masih merasakan debaran yang sama seperti sebelumnya terhadap Prita. Jantungnya seperti diremas-remas. Bagaimana bisa Prita dan Firas melakukan itu? Melakukan hal yang tidak seharusnya ia lakukan dengan omnya sendiri. Prita tidak tahu harus mengatakan apa. Apakah ia harus menjelaskan semuanya pada Hegar? Atau tetap diam dan membiarkan Hegar berimajinasi sendiri? Hegar, tunggu! Teriak Anggi melihat Hegar berbalik dan pergi. Keadaan Anggi saat ini sudah baik-baik saja. Bahkan selang infus yang kemarin masih menempel di punggung tangannya pun kini sudah tidak ada lagi. Gadis itu berlari mengejar Hegar. Dengan nafas yang terputus-putus, ia menyentuh bau pemuda itu. Tunggu! Teriak Anggi lagi. Lo ngapain sih, Nggi? Pakai ngejar gue segala lagi. Tegur Hegar ketus. Ada yang pengen gue omongin sama lo, kata Anggi. Emang lo mau ngomong apa sih? Buruan, gue gak punya waktu. Sungut Hegar berbohong. Memang sebenarnya ia tidak memiliki waktu. Karena seharusnya saat ini ia sedang berada di sekolah. Ketika ia berangkat dan berjalan di area koridor sekolah, ia mendengar gosip bahwa Prita sedang dirawat di rumah sakit. Makanya saat ini ia berada di depan Anggi. Mendingan lo duduk dulu deh, Gar, saran Anggi. Ia menunjuk ke arah bangku panjang di sebelah kirinya. Udah, lo kalau mau ngomong ya ngomong aja. Gak usah pakai berbelit-belit begini, tolak Hegar. Anggi menggelengkan kepalanya pelan. Ia menarik tangan Hegar dan mendudukannya di bangku panjang tersebut. Lo dengerin gue baik-baik ya. Apa yang lo lihat barusan itu gak bener, ujar Anggi. Gak bener gimana? Udah jelas-jelas gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau mereka... sial, balas Hegar sambil meremas rambutnya frustasi. Apa yang mereka lakuin gue juga lihat dan gak cuman lo doang. Tapi apa salahnya bagi pasangan yang sudah menikah buat ngelakuin itu? Ujar Anggi memaklumi. Apa? Menikah? Teriak Hegar tidak percaya. Gile lo ya, main teriak-teriak aja. Ini tuh rumah sakit, bukan lapangan sepak bola. Balas Anggi bergegas membekap mulut Hegar. Pih, tangan lo abis ngapain sih, kok asin banget? Tanya Hegar sambil menyeka bibirnya. Sorry Gar, tadi gue abis ngupil terus lupa cuci tangan, balas Anggi cengengesan. Suwe lo, dasar cewek jorok. Pantes aja asin banget.
Keisangan Anggi membuat kegundahan hati Hegar menghilang sejenak. Walaupun setelah itu ia kembali bertanya. Dan sebenarnya bukan bertanya, terlebih seperti menginterogasi. Gimana bisa Prita nikah sama omnya sendiri? Tanya Hegar masih tidak percaya. Siapa bilang Om Firas itu omnya Prita? Balas Anggi memutar bola matanya malas. Ia meniup-niup kuku jari tangannya seolah-olah ada debu yang menempel. Prita yang bilang, dan waktu itu juga ada lo kan? Oh itu sih akal-akalan Prita aja biar lo nggak tahu. Balas Anggi masih melanjutkan aktivitasnya. Ya ampun, gue nggak nyangka. Ternyata selama ini gue ditipu sama dua gadis barbar, kata Hegar bangkit berdiri sambil mencengkeram rambutnya kasar. Sementara Anggi, ia hanya tersenyum cengengesan melihat sikap Hegar. Lagi pula bukan karena Prita maupun Anggi sengaja untuk menutupi kebenarannya. Hanya saja mereka berdua terpaksa. Sekarang jawab pertanyaan gue, kata Hegar. Emang lo mau tanya apa? Sejak kapan Prita menikah sama Om Firas? Dan alasan apa yang membuat mereka menikah sementara Prita masih sekolah? Bukannya yang kita tahu Prita sukanya sama Pak Irsyad. Kenapa dia bisa nikah sama Om Firas? Pertanyaan bertubi-tubi Hegar loyangkan dan satu kali tarikan nafas. Santai aja Gar, lo kan bisa nanya satu persatu. Jadi gini, Prita nikah udah hampir 6 bulan. Dan dia itu nikah sama Firas karena terpaksa. Dia dipaksa nikah sama kedua orang tuanya. Jelas? Tanya Anggi. Anggi menjawab seadanya dan sebenar-benarnya. Tidak ada yang ia kurang-kurangkan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. 6 bulan? Dipaksa nikah? Teriak Hegar dengan mata yang membulat. Shh, pelan-pelan oncom. Lirih Anggi menggertakkan giginya sambil menoyor kepala Hegar. Tapi ini benar Prita nikah udah 6 bulan dan dipaksa nikah? Tanya Hegar lagi. Ya betul. Dan sekarang mereka udah benar-benar saling mencintai. Apalagi sekarang Prita sedang mengandung. Gue yakin Om Firas bakal makin cinta sama Prita. Kata Anggi yakin. Apa? Hamil? Hegar kembali terkejut mendengar penuturan Anggi. Sebelumnya ia ingin bertanya seperti apa hubungan Prita dengan Firas setelah menikah. Barangkali masih ada kesempatan baginya. Namun setelah mendengar kata mengandung membuat Hegar terkulai lemas. Udah gak usah sok sedih gitu. Mending lo lupain Prita terus cari cewek lain deh. Cewek lain siapa? Maksud lo cewek lain itu lo gitu? Tunjuk Hegar ke arah hidung mancung Anggi. Gue? Tentu saja bukan. Lo gak usah khawatir. Gue juga gak bakal ngelakuin hal yang sama kayak lo. Emang lo tahu gue bakal ngelakuin apa? Tanya Hegar mengenyit penasaran. Ya tau lah, lo bakal move on dari Prita kan? Nah, sama kayak gue. Gue juga bakal move on dari lo. Balas Anggi sok tahu. Dalam hitungan menit, Hegar akan kehilangan dua gadis cantik yang pernah ia cintai sekaligus yang pernah ia sia-siakan. Dan ya, dua gadis itu adalah Prita dan Anggi. Menyesal? Tentu saja Hegar menyesal. Kenapa bukan ia yang Prita nikahi? Dan kenapa harus Firas? Kenapa Anggi pergi di saat hatinya sedang lara? Kenapa Anggi tidak bertahan di sisinya? Lalu kenapa Anggi harus tetap berada di sisinya? Apa hanya karena untuk mengobati lukanya saja? Tentu saja Anggi tidak akan mau menerimanya. Karena ia sudah yakin dengan keputusannya untuk melupakan Hegar dan mencoba mengejar cinta Zafran.
Meskipun ia tidak tahu bagaimana tanggapan Zafran nanti, yang paling penting saat ini adalah melupakan Hegar. Cinta bertepuk sebelah tangannya yang bertahan selama hampir 3 tahun. "Emang lo bisa move on dari gue?" tanya Hegar. Pemuda itu mengernyit menatap lawan bicaranya. Ia sangat percaya diri bahwa Anggi tidak akan bisa melupakannya. Sombong sekali. Memang Hegar pikir dia siapa. Wajahnya memang tampan, tapi bukankah di luaran sana banyak pemuda tampan? Bahkan masih banyak yang jauh lebih tampan darinya. Kenapa nggak bisa? Toh gue udah nemuin seseorang yang bakal jadi pengganti lo di hati gue, tegas Anggi. Siapa? Sekretaris Om Firas? Tanya Hegar. Ia mengingat bagaimana ucapan berita kala itu, bahwa saat ini Anggi mulai melupakannya dengan cara mendekati Zafran. Cih, dari cowok idola sekolah berubah haluan ke seorang om-om. Itulah yang Hegar pikirkan saat ini. Cakep, tuh lo udah tahu. Jangan-jangan lo mata-matain gue ya, sahut Anggi menjetikan jarinya. Kemudian ia menatap Hegar menelisik. Gue mata-matain lo? Kurang kerjaan banget gue. Udah gue mau balik ke sekolah, ujar Hegar bangkit berdiri dan berlaru pergi meninggalkan Anggi. Sementara di ruang perawatan, Vira sedang merengek pada istri kecilnya. Pria itu meminta agar istrinya mau melanjutkan aktivitas panasnya yang terhenti karena ulah kedatangan Anggi dan Hegar. Ayo dong sayang, kita lanjut lagi main-mainnya. Gak enak tahu kalau nanggung gini. Udah bikin aku kepanasan kayak gini tapi malah gak mau tanggung jawab, ujar Firas merengek dengan bibir yang dimajukan ke depan. Pria itu duduk di kursi dengan tangan yang sibuk menggoyang-goyangkan lengan istrinya. Sementara Prita yang sedang berbaring di tempat tidur merasa risih dan jengah melihat tingkah suaminya. Kemudian ia bergegas menghempaskan tangan sang suami. Om Firas apaan sih, udah kayak anak kecil aja deh, keluh Prita. Makanya ayo kita lanjutin lagi, ajak Firas sedikit memaksa. Gak mau, ntar aja kalau udah di rumah, tolak Prita. Ia takut kalau sampai ada orang yang masuk ke dalam dan melihatnya lagi. Kenapa harus nunggu di rumah? Kenapa nggak sekarang aja? Tanya Firas merengek. Om Firas bawel, kalau di sini takutnya kejadian kayak tadi terulang lagi, sahut Prita masih menolak. Kejadian yang mana? Aku bisa kunci pintu kok biar nggak ada lagi orang yang masuk. Ya, aku tutup pintunya ya sayang. Firas masih saja membujuk isi kecilnya itu. Terserah Om Firas aja lah, sahut Prita malas. Mau seberapa banyak ia menolak, tetap saja ia yang akan kalah. Firas bangkit hendak mengunci pintu. Namun sayangnya lagi-lagi ada orang yang hendak masuk ke dalam. Ia mendengar suara ketukan pintu dan ya akhirnya Prita berteriak. Masuk! Sial, umpat Firas kesal. Kenapa selalu ada orang yang datang di saat yang tidak tepat? Kenapa di saat Prita dan Firas mulai menyerahkan satu sama lain? Anggi menjulurkan kepalanya. Ia takut akan mengganggu pemilik ruangan dan suaminya. Dia tersenyum kiku ketika melihat Firas tertunduk lesu. Masuk, Nggi, kenapa lo malah bengong di situ? Ujar ibu hamil itu. Hehehe, gue gak ganggu lagi kan, Tak? Tanya Anggi melangkah masuk ke dalam. Gak sama sekali, justru kedatangan lo itu tepat waktu banget, balas Prita sengaja meninggikan suaranya. Firas membulatkan matanya menoleh ke arah belakang setelah mendengar ucapan istri kecilnya. Bisa-bisanya ia bahagia di atas penderitaan suaminya. Tepat waktu gimana maksud lo?
Apa jangan-jangan sebaliknya ya? Gue datang gak tepat waktu kan? Tanya Anggi dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Iya Anggi, kayaknya kamu mesti balik dulu deh. Ada sesuatu yang masih aku selesaikan dengan Prita, kata Firas menimpali secara terang-terangan. Tuh kan bener, maafin aku ya Om. Aku bener-bener gak tahu dan gak sengaja udah bikin kalian batal, kata Anggi sambil mengerucutkan jari-jari tangannya dan mengatupkannya satu sama lain. Anggi, teriak Prita tertahan dengan gigi yang gemetar. Santai girl, gue cuman bercanda doang kali. Udah gue mau balik, lapar belum makan, kata Anggi memutarbalikkan badannya dan berjalan ke arah pintu. Bentar dulu apa Anggi? Ada yang pengen gue tanyain soal Hegar, cegah Prita ingin tahu apa yang terjadi dengan Hegar. Ntar aja gue ceritain, mendingan sekarang lo selesain dulu urusan lo sama Om Firas, balas Anggi sebelum akhirnya membuka pintu dan keluar. Prita melipat kedua tangannya di depan menatap nanar ke arah suaminya. Ia tidak habis pikir bahwa Firas akan mengusir Anggi secara terang-terangan. Biasa aja dong sayang, liatinya. Kalau kamu kayak gitu kan aku jadi takut. Bodoh, udah sono mandi, bau banget asem, kata Prita menjepit hidungnya. Kata siapa bau asem? Enggak tanya Firas sambil mencium aroma di tubuhnya. Meskipun ia belum mandi, tetapi selama semalaman ia berada di ruangan ber-AC. Jadi tidak ada keringat sedikit pun yang akan terserap di bajunya. Bau tahu, udah sono mandi dulu cepetan, ujar Prita menjepit hidungnya sambil mendorong suaminya dan dengan jari telunjuk. Ya udah, aku mandi dulu, jangan kangen. Aku mandinya cuma sebentar doang kok. Nggak akan, sahut Prita tegas. Firas berjalan dengan lesu menuju kamar mandi. Kenapa sih istrinya 2 kali lipat lebih menyebalkan setelah mengandung? Kenapa tidak berubah menjadi seseorang yang lebih hangat saja? Andai saja seorang Prita, si gadis barbar, berubah menjadi sosok yang hangat. Baiklah, akan kutunjukkan pesonaku. Dan akan kupastikan istri kecil itu akan kelepek-kelepek, gumam Firas tersenyum menyeringai. Kira-kira apa ya yang akan Firas lakukan? Mungkinkah Prita akan terpesona seperti apa yang Firas bayangkan? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.